Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semua Bapak Ibu. Sehat. Hal pertama tentu kita akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa sampai dengan hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita, nikmat sehat, nikmat sempat. Tadi juga sudah kita awali dengan upacara dalam rangka hari Pramuka, sehingga hari ini saya ketemu dengan Bapak Ibu semua, bagus-bagus semua dan cantik-cantik semua. Salawat juga serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Bapak Ibu semua yang kami hormati, izinkan kami untuk dapat menyelesaikan tugas terkait dengan CGP, Calon Guru Penggerak Angkatan 11, di mana nanti kami akan berkolaborasi dengan Ibu Ani terkait dengan materi budaya positif. Saya yakin apa yang nanti akan saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah dihafalkan sama Bapak Ibu, dan mungkin tidak hanya dihafal tapi sudah dipraktekkan langsung dengan anak-anak, sehingga kegiatan hari ini mungkin kita akan lebih mengarah ke refleksi, atau mungkin kita akan berdiskusi bersama. Mungkin ada hal-hal yang masih miss dari pemahaman kita, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ada hal-hal yang perlu kita diskusikan terkait dengan budaya positif tersebut. Sehingga izinkan kami nanti berdua, Ibu Ani Nur Hidayah SPD dan saya sendiri adalah Muhammad Homsin Eskom. Ini adalah CGP Angkatan 11, masuk di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Temanggung, angkatan berapa Bu? Kelas berapa Bu Ani? 11.475. Kemudian untuk saya sendiri adalah di kelas 11.480. Kemudian nanti untuk sesi yang akan kita sampaikan atau kita akan diskusikan bersama-sama, karena materinya cukup padat, cukup banyak, mungkin mohon maaf sekali nanti saya minta kerelaan waktu Bapak Ibu semua untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan selesai. Tidak hanya sampai selesai saja, tapi nanti kita akan bahas sesuatu yang pemahaman-pemahaman yang lebih mantap lagi. Karena saya yakin Bapak Ibu guru sudah memahami apa yang nanti akan kita sampaikan. Nah, di sini akan kita bagi menjadi dua sesi. Nanti sesi pertama dengan Ibu Ani terkait dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan saya sendiri nanti akan coba menyampaikan terkait dengan 3 materi juga. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian ada posisi kontrol restitusi, ini yang sudah sering kita dengar, kemudian praktek dari segitiga restitusi itu sendiri. Kira-kira ini yang nanti akan kita sampaikan melalui forum diskusi ini. Kalau nanti di awal akan disampaikan, mungkin judulnya adalah diseminasi ya, tapi menurut saya kok judulnya terlalu ngeri. Karena ini saya bukan sebagai mentor, kita di sini adalah sebagai coaching ya. Kita akan sama-sama bisa memposisikan sebagai coaching, kadang juga sebagai coaching. Demikian pengantar dari kami, kurang lebih mohon maaf. Kemudian langsung saja kepada Bu Ani Nur Hidayah SPD, kami persilakan untuk menyampaikan sesi yang pertama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di sini kita belajar mengenai Bapak Ibu tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, alhamdulillah dari beberapa kegiatan sekolah kita itu sebagai sekolah contoh juga dengan penerapan budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita revisi sedikit mungkin. Nah, sebelumnya monggo Bapak Ibu semua berdiri sejenak sambil merefleksikan biar saling berhadapan, tampilkan senyum yang terbaik buat ya, di samping Bapak Ibu tampilkan senyum yang terbaik ya buat Bapak Ibu. Maksudnya tampilkan senyum yang terbaik biar kita semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Senyum sudah tampilkan senyum
yang terbaik. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kita kesepakatan forum diskriminasi. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Monggo apa lagi? Untuk kegiatan biar berjalan lancar, kita mau kesepakatannya mau gimana lagi, monggo. Bapak Hadir penuh kecuali pipis. Oh iya, hadir penuh ya. Hadir penuh. Nanti kalau keluar juga bisa izin dulu ya. Bapak apalagi oh ya, tidak bermain HP atau HP di silent. Apalagi ada lagi enggak? Mungkin itu saja. Kita lanjutkan lagi. Pada kesempatan ini budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut. Nah, di sini saya akan menyampaikan 3 materi tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan sekolah. Ini sudah kita terapkan ya. Nah, sebelum ke disiplin positif itu ada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Dalam teori kontrol ini, kemudian hari berkembang dan dinamakan JOS teori itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita sering ya, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi pada kenyataannya kita sering memaksa, ayo seperti ini ya, kita harus mengikuti apa yang kita lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau suatu usaha untuk mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kita merasa anak-anak biar merasa bersalah, tapi itu hanya motivasi sesaat saja. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari teori kontrol ini kita dapat simpulkan seperti ini. Teori kontrol dan stimulus respon. Nah, stimulus respon itu kita yang dihadapi pada kenyataannya ya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Pasti ada perbedaan dari pemikiran atau apa itu pasti sering ada perbedaan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dengan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara dengan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kadang anak-anak melakukan kesalahan itu mereka pasti memiliki tujuan tertentu. Saya itu bosan, saya keluar dari kelas itu karena saya bosan, atau mungkin pengen kebebasan mereka berekspresi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, dan yang kedua tentang teori kontrol itu model berpikir menang. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Monggo, ada yang bisa menyampaikan disiplin itu apa? Sesuai aturan. Oh ya, sesuai aturan. Gimana? Taat, patuh. Apalagi ada yang bisa lagi tentang disiplin itu apa? Yang sering kita disiplin kita utarakan ke murid-murid, kadang kepada diri kita sendiri. Apa itu disiplin? Hukuman ya. Boleh disiplin hukuman. Ada lagi? Nah, disiplin positif
itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ada yang mengetahui nilai-nilai kebajikan itu seperti apa, Bapak Ibu? Monggo. Jujur, ya ada jujur, terus apalagi masih sangat banyak. Nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Rendah hati, berani. Apalagi monggo. Tanggung. Nah, itu tujuan disiplin. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Ada yang pertama 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Itu ada IHF, itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kepemimpinan, baik, rendah hati, toleransi. Ada juga menurut Virtus Project atau Project nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada peduli, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, baik hati, kesetiaan, ya. Terus keteraturan, lurus hati, harga diri dari Tuhan. Saking banyaknya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Nah, ini juga ada keterampilan hidup, itu dapat dipercaya, ada lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, petunjuk hidupnya ada peduli, bekerja sama, keingintahuan, ada usaha, atau ibu primary yes program. Itu juga menunjukkan sikap murid itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, kadang kita harus disiplin, tapi kita seringkali memaksa atau biar anak itu apa ya, menguji. Nah, menguji apa? Tapi pada dasarnya disiplin diri itu tumbuh dari motivasi internal diri seorang. Dari beberapa nilai kebajikan yang tadi sudah dilakukan, kita berfokus pada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ya, seperti apa itu ya, biasa sering kita lakukan dan anak itu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Yang materi yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Nah, monggo ada yang tahu motivasi itu apa? Monggo. Dorongan atau apa lagi? Monggo, kurang. Monggo bisa ada yang semangat. Terus apa lagi? Keinginan, ya. Itu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita sering melaksanakan sesuatu itu kadang untuk menghindari hukuman. Biasanya kadang gimana contohnya, kita tidak mau bertengkar dengan orang lain, maka itu salah satu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu biar dipuji orang, biar kita dapat imbalan dari orang lain. Terus yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 ini kita bisa membagi dua motivasi, yaitu motivasi eksternal itu meliputi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Nah, itu motivasi yang sangat perlu kita tanamkan, itu motivasi internal atau motivasi dari diri sendiri. Keyakinan sekolah, ya, untuk yang ketiga itu tentang keyakinan sekolah. Sudah sering kali Bapak Ibu praktekkan di kelas
tentang keyakinan sekolah. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu hasil kesepakatan. Keyakinan Peraturan itu kayak diberikan kalau harus melakukan. harus melakukan. Ya, kalau keyakinan itu hasil kesepakatan bersama, sedangkan peraturan itu harus diberikan ya, harus ditaati ya. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Monggo Bapak Ibu, ini yang pertama yang harus kita lakukan dalam menyusun keyakinan kelas itu mana dulu? Dari 6 ini monggo bisa jenengan urutkan. Yang pertama, yang ini pojok sini berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Yang mana yang pertama? Diskusi oh itu. Gambaran dulu. Gambaran dulu pertama. Monggo bisa diurutkan dari 6 ini monggo. Di sini kayak makanya ini. Saya urutannya dari mana? Bagus kan? Atau apa? Itu gambaran dulu. Gambaran dulu. Gambaran dulu. Terus diskusi betul. Berdiskusi memunculkan. Terus apa dari 6 ini urutannya? Diskusi mengenai peran guru. Ini urutannya dari 6 ini. Terus mengungkapkan janji atau meninjau ulang, menyarikan kesimpulan itu langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Monggo bisa dilakukan. Tidak ada benar salah monggo. Diskusi mengenai peran sekolah. Monggo bisa dibacakan. Kayak nomor ya. Yang pertama monggo. Wah, sini tunjuk sini macet. Yang pertama monggo Pak Wi. Satu, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang berdasarkan data kelas. Terus yang kedua, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Nah, bawahnya kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ya, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Meninjau dulu, ulang keyakinan kelas, baru mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ada lagi yang udah monggo. Bumi ada lagi yang enggak saya membuat itu kan ini dari 6. Kalau saya yang beda cuma yang terakhir tadi. Yang meninjau ulang itu yang terakhir. Urutannya monggo bisa dibacakan apa? Tadi dari berdiskusi mengenai gambaran itu ya. Terus 2 berdiskusi memunculkan. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Terus menyarikan, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Terus terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terima kasih atas buat kita. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, baru menyarikan ya. Yang satu berdiskusi memunculkan, yang kedua mengubah peraturan, mengubah peraturan, yang ketiga menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran.
yang kelima berdiskusi mengenai peran, dan yang keenam meninjau ulang. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat itu ditinjau ulang dari waktu ke waktu, sudah pas atau belum, ada yang perlu diperbaiki atau belum. Itu langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, terakhir dari saya, bimbing ya, berdiri lagi ya Bapak Ibu. Setel ke dangdut. Karena saya guru matematika, nah di sini kita berhitung saja, gitu. Nah, berhitung dengan gerakan. Nanti tangan kanan 1, 2, 3. Oh ya. Nah, Bapak atau bisa mikir gini, biar lebih luas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ya kanan. Terus yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 6 saja, nggak sampai 10. Ya. Nanti bareng tangan kanan dan tangan kiri bergerak bareng. Tangan kanan 1, 2, 3. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti digerakkan bareng-bareng ya, betul. Pelan-pelan dulu. Oke, uji coba dulu ya. Berarti kanan dua-duanya, kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Saya kanan belum sampai 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang kanan kalau 4 gimana? Baleni. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa diulangi lagi Bapak. Ini ada musiknya nggak? Oh, Pak. Kurang bunyi. Ada musiknya. Ulangi. Oke, ulangi. Saya salah satu lagi ini Asik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, itu pelatih konsentrasi kita ya. Tangan kanan sendiri dengan oke. Oh ya, bisa dulu. Oke ya, ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk selanjutnya saya Angger 6 itu bisa sampai berarti bener. Aku Pak Kamsen begini nggak? Apalane tepuk snack kayak. Tepuk tunggal. Baik, terima kasih Bu Ani, luar biasa kita beri applause lagi. Oke, bagaimana Bapak Ibu, ada tambahan nutrisi pengetahuan? Ada. Baik, sedikit kita refleksi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani. Tadi yang semangat sekali menjawab ada itu bukan Bu Irin ya? Bu Rahma. Apa ini pelajaran yang kira-kira dapat satu saja? Buatlah kesepakatan kelas itu yang ringkas, sedikit, abstrak, dan mempunyai kalimat yang positif. Wah, ini tadi saya bilang sendiri tapi kalau bisa kalau nggak bisa mengingat. Jadi intinya terkait dengan kesepakatan kelas. Oke. Mungkin ada juga sedikit perbedaan terkait dengan istilah ya, kesepakatan atau keyakinan. Oke. Kira-kira lebih condong kemana nih? Lebih keyakinan ya, karena keyakinan kan tidak ada unsur paksaan. Benar-benar itu adalah keluar dari pribadi kesadaran anak-anak itu sendiri. Itu ada bedanya enggak? Untuk kesepakatan. Oke. Kalau kesepakatan biasanya adalah
mungkin turunan dari keyakinan, tapi di sana masih ada unsur unsur yang nanti ada selain hukuman apa Bu? Sanksi. Selain hukuman, selain sanksi apa istilahnya? Konsekuensi. Ya, Konsekuensi. istilahnya ada konsekuensi yang harus kita pahami bersama-sama. Mungkin lebih marah ke sana. Walaupun nanti pada saat menggunakan keyakinan kelas sendiri juga ada konsekuensi yang harus dipatuhi. Demikian deh. Ada lagi yang memberikan refleksi, Ibu Upi? Tadi hal baru yaitu tentang motivasi perilaku. Jadi kita mungkin jadi tahu mengapa anak itu berperilaku demikian. Ya. Betul sekali. Jadi apa yang disampaikan sama Bu Upi terkait dengan perilaku nanti juga mungkin akan masuk pada sesi berikutnya. Nanti kita akan coba apa yang disampaikan Bu Upi terkait dengan perilaku anak dan bagaimana kita menjawab tingkah laku atau perilaku anak yang dilakukan. Baik, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Ini saya kerjanya double, jadi Biasanya Bayarannya mohon maaf. Bayarannya akeh. Bayarannya akan ternyata dibuka apa hanya matur nuwun. alhamdulillah. Nanti kan matur nuwun. Baik, Bapak Ibu, kita masuk sesi 2, tidak terasa sudah berapa menit? 20 menit ya. Padahal tugas 26 menit. kita harusnya adalah 1 jam 20 menit. Ini 26 menit. 27. Baik, kita akan masuk pada sesi 2, yaitu terkait dengan satu, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua, nanti kita akan coba mengulik kembali apa itu posisi kontrol guru. Saya yakin sudah hafal semua. Kemudian yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Oke. Baik, kita tidak hafalkan tapi langsung diterapkan, itu namanya sudah luar biasa. Oke. Masuk ke poin yang pertama, yaitu terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi mungkin ada sedikit kaitannya dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Ani. Kita lihat langsung saja. Mungkin sudah menemukan belum nih kalau di materi-materi terkait kebutuhan dasar manusia. Di sini saya coba suguhkan sebuah cerita. Ada Ibu Amba, ini guru wali kelas 2A SD. Dia bingung menghadapi ulah satu anaknya yang selalu ngambil bekal makan teman satu kelasnya tanpa izin. Di sini Bu Ambar bingung apa yang harus dilakukan kira-kira. Nah, menurut Bapak Ibu, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan dilakukan? Ketika ada satu anak yang selalu mengambil bekal makan teman-temannya tanpa izin. Apa yang dilakukan? Tindakan apa yang dilakukan Ibu Ambar ketika mengetahui hal tersebut? Bertanya. Satu pertanyaan, kedua, Mengapa? Bertanya. Ini memanggil dulu. Memanggil dulu. Tapi dari analisis ini, kira-kira si anak tersebut itu melanggar terkait dengan keyakinan apa ini? Atau nilai kebajikan apa yang dilanggar di sini? Ketika mengambil tanpa izin. Berarti terkait dengan mencuri berarti apa? Kejujuran. Karena tadi disampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan yang universal, yang jumlahnya ada berapa itu? Mungkin ada sekitar 20 atau 40-an, banyak sekali. Ini berarti kemungkinan anak tersebut adalah terkait dengan nilai kejujuran. Tapi kita nanti akan mengarah ke bagian ini sini, Bapak Ibu. Jadi ketika anak tersebut kok mengambil makanan tanpa izin, maka sebenarnya anak tersebut ingin mengekspresikan kebutuhan dasar dari anak tersebut. Yang di sini ada 5 ini. Ini bukan hanya untuk anak ini, tapi untuk kita sendiri juga sama. Jadi kita sebagai manusia dan kita hidup di lingkungan sosial yang sangat banyak, yang sangat majemuk, maka kita butuh untuk bertahan hidup. Bisa juga alasan tadi anak tersebut itu ngambil makanan karena di rumah tidak sarapan, tidak disediakan. Maka dia bagaimana biar saya bisa eksis sampai siang? Maka dia akan mengambil makanan bekal orang lain. Ini berarti terkait dengan bertahan hidup. Kemudian kita sebagai manusia juga ingin memiliki kebebasan. Oh ini 2, ini belum saya ganti berarti. Wah, DPR. Apa Bu? Kebutuhan
Kemandirian. Di sini ada perhatian ada. apa Bu? Coba dibukukan Bu. Apakah ini BPKB apa? Sudah pernah ya? Ini belum saya ini tadi. Oke. Jadi kita coba sampaikan yang pertama sampai nanti Bu Ani bisa mencarikan dulu. Di sini adalah bertahan hidup. Tadi contohnya sudah. Dan berikutnya adalah tentang kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Contoh kasus di kehidupan sehari-hari seperti apa? Kita sering menemukan loh, di murid-murid kita sendiri. Mereka kadang membuat ulah di kelas, mengganggu temannya. Ada lagi tadi, misalnya hanya untuk guyon, ya, hanya untuk guyon-guyon. Tapi ternyata berdampak buruk. Jadi kebebasan ini contohnya mungkin salah satu murid kita juga ada yang melakukan. Kalau misalnya usil di kelas, anak ini gak mau diem, kira-kira masuk ke mana Bapak Ibu? Dia pengen mengekspresikan apa tentang kebutuhan dasar manusianya? Kebebasan. Jadi ketika kita mendeteksi anak ini kok usil, maka kita harus menelisik dulu. Kenapa dia usil? Otomatis kita juga harus sampai pada lingkungan keluarga mereka juga, sehingga kita tahu anak ini usil karena kenapa? Mungkin di rumahnya adalah kurang perhatian. Kalau terkait dengan perhatian, mungkin dia butuh ini juga. Ngerti ya? Jadi dia di rumahnya tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya. Mungkin diajukan, atau mungkin bisa juga dia punya adik, sementara orang tuanya lebih condong ke adik-adiknya, sehingga dia kurang perhatian. Maka ketika sampai di sekolah bisa juga anak tersebut akan mengekspresikan melalui ini. Ya. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini biasa kalau kita tahunya itu apa itu? Bu Kori punya grup boyband ya. Ada grup boyband. Jadi anak-anak tersebut mungkin dia ingin mengekspresikan ininya. Jadi kebutuhan penguasaannya dia ini loh saya. Jadi diekspresikan melalui ya tadi membuat grup, sehingga sementara pada saat di kelas mungkin sering membuat ulang. Jadi intinya bahwa anak-anak kita ketika di dalam kelas kok sering melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, artinya keluar dari hal-hal yang sudah disepakati keyakinan kelas tadi, maka anak sebenarnya kita akan melihat sih ekspresi apa yang ingin dia sampaikan melalui dirinya sendiri. Apakah bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, atau yang ini adalah sebenarnya kesenangan. Ya. Kesenangan. Ya. Contoh tadi ada anak yang iseng, dia kan hanya pengen, oh nggak apa-apa saya senangnya kayak gitu. Berarti dia sedang mengekspresikan kebutuhan tentang kesenangan dirinya sendiri. Tapi di sini ketika cara anak-anak kita mengekspresikan kebutuhan ini kadang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya tadi ketika usil, sebenarnya kalau tugas kita sebagai guru berarti mengarahkan anak-anak yang bermasalah tadi sesuai dengan kebutuhannya dulu. Misal contoh saja inisial F. Ini kan murid kita juga. Ya. Silakan dulu. Ketika kita menghadapi inisial F ini, maka kita harus telisik dulu dari sini. Apa sih yang menjadi penyebab anak tersebut menjadi sering bermasalah di kelas? Jadi ketika kita sudah mengetahui ini, baru nanti kita akan masuk ke bahasan yang berikutnya. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan yaitu segitiga restitusi tadi. Tapi sebelum ke sana kita akan memulai. Saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu kaitan dengan ini. Sekali lagi bahwa ini tidak hanya untuk anak, tapi kita sebagai guru juga harus mengetahui hal-hal ini. Bu Kori juga kemarin sudah mempelajari satu modul terkait dengan PPG-nya. Apa Bu Kori? Emosional, sosial, emosional terkait dengan mental. Mungkin juga bisa juga dimasukkan ke sini. Bahwa ada satu hal yang menarik juga di sana. Ternyata terkait dengan sosial emosional ini, ketika kita sebagai guru dari rumah sudah membawa masalah, kemudian kita masuk ke dalam kelas, itu ternyata berdampak buruk juga untuk anak didik kita. Bisa jadi begitu. Pernah melakukan? Pernah. Oh, saya berkali-kali.
Setidaknya kita memahami bahwa masalah ini ternyata ketika kita sudah stres dari rumah atau stres dalam pekerjaan-pekerjaan, kemudian kita harus dihadapkan dengan anak, maka stressing ini akan meluas juga ke anak. Anak akan tertular. Sehingga pada saat kita mengajar tidak fokus. Karena kita tidak fokus, maka anak-anak juga tidak bisa mendapatkan pengajarannya dengan baik, dengan maksimal. Ternyata rentetannya banyak nih, banyak sekali. Oke, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang satu. Bagaimana itu? Kesenangan. Ya, nanti akan kita rubah karena kemarin kopi pasta ini typo sekali. Jadi yang ke-5 berarti kesenangan. Ya. Kalau ini dalam bahasa Inggris sama kasih sayang dan kasih terima. Love and belonging. Ya. Love and belonging. Kalau penguasaan, Ora ngerti. apa ini penguasaan? Pas Ya itulah nanti silakan dicari sendiri. Ya itu. Baik. Nah dari apa yang sudah kita sampaikan, kita sedikit merenung ibu, ya dan bapak-bapak. Bahwa ternyata semua orang itu senantiasa berusaha memenuhi 5 kebutuhan tadi, entah itu anak ataupun guru. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, yang baik, mereka bisa melanggar peraturan. Yang penting tujuan dari pribadinya adalah terpenuhi. Ya, jadi ini esensi dari 5 kebutuhan dasar manusia. Makanya kita tidak heran ketika di kelas atau mungkin dimanapun lah akan ada mungkin teman-teman kita atau anak-anak kita yang memiliki kebiasaan yang menurut kita adalah sebenarnya tidak usah dilakukan. Karena mereka berusaha, dia akan melanggar. Selama kebutuhan dasar saya terpenuhi, biasa tidak peduli dengan yang lain. Nah ini yang nanti harus kita luruskan. Berikutnya Bapak Ibu, ini contoh kasus ya tadi lah kita sudah mencontohkan ada yang inisial F tadi, atau Bapak Ibu juga sudah sering mengalami di dalam kelas. Ternyata anak-anak kita yang sangat berbeda, yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda juga, maka dalam menangani di kelas kita juga nanti harus memperhatikan terkait dengan kebutuhan dasar apa yang sebenarnya anak ini ingin capai. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke posisi yang kedua, materi kedua. Nah ini sudah baru setengah jam ternyata. Nggih, ampun kesusu. Ampun kesusu berarti. Kita rem dulu. Oke. Mau ice breaking dulu? Baik. Oke, ice breaking wise ini. Pada saat kita PI 2 itu ada tepuk snack walaupun belum dipraktekkan sama Ibu Ririn. Kira-kira apa ini Bu Ririn untuk tepuk snacknya? Lumpia. Tepuk snack prok buka prok. Wow, prok enak. Saya ulang, tepuk snack prok buka Wow. enak. Ini tepuknya Bu Ririn. Kenal nih. Harusnya kalau karena kita sedang menggunakan pakaian pramuka, harusnya tepuk pramuka gitu. Masih apa? Masih dong. Nah, coba. Sementara masih dengan duduk ya? Ya. Boleh. Ya. Nanti pas berdirinya nanti. Tapi tidak di rumah ya Pak Saiman. Iya. Baik, kita coba tepuk pramuka. Masih ada yang masih bonus ya. Tambah kedua aja nih. Biasanya 2 kali. Kita coba. Kita akan coba 2 kali tepuk pramuka. Oke, luar biasa. Yes. Pokoknya kita guyu-guyu seneng-seneng aja. Ya. Saya akan ganti posisi sebagai kameramen lagi. Ya, karena harus banyak angle yang harus diambil. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan tepuk tangan paling tidak otot-otot kita menjadi kembali luntur lagi. Kita masuk ke posisi, materi yang kedua, yaitu 5 posisi kontrol. Masih ingat Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai guru. Ada berapa? Manager.
penghukum, teman pemantau, kemudian ya sebagai teman saja, Oh ya. sebagai teman. Satu lagi, Lagi. tadi ada manajer, Oh ya, pembuku. pemantau, penghukum, sebagai teman. Yang terakhir adalah pembuat merasa bersalah. Oh iya. Seperti ini Bapak Ibu. Ya. Ada yang sudah mempraktekkan? Ada. Ada. Di posisi yang mana Bu Rahma kira-kira? Kadang pembuku. Oh, ada penghukum. Terus ada lagi? Kadang itu jadi teman. Jadi teman, oke. Semua kayaknya pernah Kak. Semuanya pernah? Wah, luar biasa kalau pernah semua. Oke, ada yang lain? Dari 5 ini, ada yang belum pernah dipraktekkan? Sudah semua ya? paling tidak penghukum mesti pernah. Paling baik. Kita akan berflashback dulu ke zaman kita masih sekolah Bapak Ibu. Mungkin pada saat dulu kita masih sekolah, ada hal-hal positif dan hal-hal yang negatif terkait dengan ingatan yang masih ada di ingatan kita sampai sekarang. Kejadian-kejadian apa pada saat kita belajar, tapi masih terekam sampai sekarang, baik itu yang negatif maupun yang positif. Kira-kira ada nggak Pak? Ada. Ada. Lebih banyak yang positif atau negatifnya? Kayaknya ya tarung-tarung. Ketika Tapi yang kita- negatif biasanya berkaitan dengan hukuman dari guru. Oke, yang negatif terkait dengan hukuman dari Iya. Kalau yang positif biasanya dari mana nih? Penghargaan, perhatian dari guru. Penghargaan dan perhatian dari guru. Oke, kita akan coba korelasikan dengan apa yang sudah dipaparkan di sini. Jadi ketika kita dulu sebagai murid yang pada waktu itu mungkin masih menggunakan kurikulum yang macam-macam ya, ini ada yang kurikulum 76, lainnya ada juga yang generasi Z, jadi masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Tapi saya yakin punya ingatan-ingatan yang masih ada di dalam pikiran kita sampai sekarang, entah itu baik maupun yang buruk. Tanpa disadari, ternyata guru kita itu sudah menanamkan rekaman-rekaman yang berefek sampai sekarang, entah itu baik maupun buruk. Harapannya kita sebagai guru kedepannya adalah kita bisa menanamkan sesuatu yang baik, yang positif, sehingga anak-anak kita nanti tidak memiliki rekam jejak yang buruk terkait dengan pendidikan. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melalui 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi sampaikan di depan sama Bu Ani bahwa guru itu tidak punya kekuasaan apapun untuk bisa mengubah anak. Yang bisa mengubah itu siapa? Dia dirinya sendiri. Caranya bagaimana biar dia bisa mampu atau mau untuk mengubah dirinya sendiri? Ya kita buat kesadaran secara penuh. Jadi sebenarnya itu adalah kuncinya di situ. Cuma yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya, gitu. Karena kadang ketika kita menerapkan itu juga muncul masalah yang bervariasi sekali. Kita coba ulik dulu yang pertama. Tadi ada yang disebut sama Ibu Upi. Dulu pengalamannya adalah dihukum. Ada yang di sini yang sebagai murid belum pernah dihukum? Sudah pernah dihukum semua ya? Sudah. Ketika posisi kita adalah guru sebagai penghukum, maka kita lihat di sini, dia akan menggunakan kalimat tebal. Dia akan ngomong dengan nada yang keras. Ya, namanya marah-marah itu. Kemudian si guru tersebut di sini juga tidak peduli apa yang menjadi alasan murid. Pokoknya salah ya salah. Kemudian tindakan lainnya adalah di sini pasti ada hukumannya. Karena kamu melakukan kesalahan maka saya hukum. Misalnya makan bakso 1 mangkok enak ya. Di lapangan. Ya bisa pakai lapangan atau bukan proyek. Ini posisi penghukum. Kemudian kita coba untuk yang membuat merasa bersalah. Saya masih ingat punya guru BB perempuan.
Dia itu ngomongnya selalu pelan, tidak bisa kencang. Kemudian ketika saya sering dipanggil ke PP waktu itu, saya masih ingat sepertinya dia sering menggunakan ini, posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini adalah cirinya, dia menggunakan suara yang lembut, jadi pelan, nadanya pelan. Kemudian di sini juga memanfaatkan keheningan, sampai nanti kira-kira kita sebagai murid itu merasa kasihan kepada guru. Nah, itu yang saya rasakan pada waktu itu. Mungkin Bu Upi tahu gurunya siapa? Itu guru SMP. Jangan dia. Itu juga salah satu yang masih saya ingat sampai sekarang. Jadi ketika kita diperlakukan apa ya, seakan-akan bahwa kita merasa kasihan kepada guru, ternyata kita lihat bahwa itu penghukum dengan membuat merasa bersalah ini adalah tindakan posisi kontrol yang identitasnya adalah gagal. Artinya apa? Di sini kita sebagai guru sebaiknya jangan melakukan dua hal ini. Apa sih yang menjadi untuk penghukum ini? Masalahnya kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena biasanya nanti anak ketika kita sering menghukum, itu anak menjadi pendendam. Dan itu yang mungkin hal negatif yang sering kita ingat sampai sekarang. Kita dendam. Oh sama sih lagi. Dulu Pak ini nih, yang hukum saya, dewa saya dari lapangan sampai sana. Ya, di teknologi. Jadi penghukum ini nanti membuat anak menjadi dendam. Sementara untuk membuat merasa bersalah, kira-kira apa ini? Kecil hati kan? Ya, kecil hati, rendah diri. Anak itu menjadi tidak punya motivasi. Jadi karena sering, oh kamu nggak kasihan dengan ada yang begini, maka anak tidak punya kepercayaan diri. Jadi sekali lagi, dua posisi ini sebaiknya dihindari, Bapak. Ya dalam kondisi marah apapun. Mungkin Pak Saiman selalu guru matematika juga sering juga kita ngobrol bersama. Wah, bocah ini kelas. Karena kalau kita kembalikan ke kita sendiri, ketika kita mengajar dengan luapan emosi, maka otomatis energi yang kita keluarkan akan jauh lebih banyak. Padahal saya yakin Bapak Ibu itu ngajar jamnya itu sangat gemuk. Kita simpanlah tenaga kita. Karena kita dari jam 7 sampai jam setengah 2 full. Daripada kita menangani satu anak sehingga energi kita habis, nanti malah merugikan ke banyak kelas yang lain. Memang ini terkait dengan pengendalian diri. Jadi intinya adalah ya sering berlatih. Karena sekali lagi ketika kita sudah emosi yang meluap, maka otomatis ada kita stres, anak yang lain dikorbankan. Sementara kita hanya fokus pada anak tersebut yang bermasalah, tapi dampaknya tidak ada. Bahkan malah di sini bisa menjadi pendendam. Apakah saya sudah melakukan sekarang? Ya saya belum bisa maksimal. Kembali lagi ketika kita pagi datang ke sekolah, dari rumah kalau sudah ada masalah, ini perlu kita antisipasi. Apa sih yang kita lakukan agar anak tidak merasa dirugikan pada saat menjadi pembelajaran kita di kelas? Jadi ini kok ya Bapak Ibu, untuk yang saya buat hitam ini sebaiknya kita hindari sebagai guru. Kita masuk ke posisi yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ya sebaiknya kita dengan sesama ini. Kira-kira dampaknya apa ini? Kalau memposisikan sebagai teman, kalau yang menghukum kan jelas dendam. Kalau yang membuat salah adalah menjadi rendah diri. Kalau sebagai teman, Sampai bisa. gimana? Sampai bisa. Santai, oke. Anaknya terbuka. Ada lagi? Mungkin sepertinya jadi kurang hormat. Nah, ini satu hal yang perlu kita waspadai bersama-sama. Mungkin tujuan kita adalah biar kita dekat dengan anak. Oke, itu bagus. Karena ketika anak merasa dekat dengan kita, maka biasanya mereka akan terbuka. Ya, tapi ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan, yaitu terkait dengan rasa hormat antara murid dengan guru. Selama kita bisa mengatasi gap tersebut, maka tidak jadi masalah. Bapak Ibu mau memposisikan sebagai teman, pemantau, atau manajer, bebas. Tapi di sini ada rambu-rambunya, maka ini kita beri warna kuning.
Jadi bukan berarti sebagai teman itu kita salah, tidak boleh, tetap bisa. Maka itu dianjurkan. Hanya nanti pahami rambu-rambunya. Kemudian yang posisi pemantau, kira-kira bayangan Bapak Ibu ketika menjadi posisi pemantau, ekspresi wajah gurunya seperti apa? Polisi. Oh, polisi, oke. Polisi, ya. Ada lagi? Satpam, ya. Betul. Ada polisi, ada satpam. Karena posisi pemantau ini menggunakan bicara pakai data. Jadi aturannya seperti apa? Itu yang digunakan. Kalau di penghukum ini nggak tahu, orang urusan dari data. Karena kamu telah lulus, dia tidak melihat apapun. Tapi di sini aturannya bagaimana? Biasanya ekspresinya guru yang menyampaikan juga data. Orang ekspresi. Kalau posisi pemantau. Nah, ketika posisi pemantau biasanya guru akan memberikan bukan hukuman tapi apa tadi? Konsekuensi. Mas, kamu datang terlambat. Kamu sudah terlambat sekitar 20 menit. Maka konsekuensinya adalah kamu sekarang pada saat istirahat nanti silahkan kamu menemui saya. Kemudian selama 30 menit silahkan kalau kamu kerjakan tugas-tugas yang sudah ditinggalkan tadi pada saat kamu tidak masuk kelas. Misalnya seperti itu. Berarti Pak Polisi Pak sepaket dengan saya itu sebagai pemantau. Ya, bisa juga Bu Catur. Ya, betul. Yang penting jangan, oh kamu telat lagi lah, itu jangan. Sebaiknya jangan. Jadi ketika memantau kita memang dengan bahasa yang ya datar saja. Kalau teman kan, oh iya kok bro, nah, itu sebagai teman. Oh kok telat nih, itu sebagai teman. Tapi sebagai pemantau adalah ekspresi kita datar. Jadi guru akan memposisikan kewibawaan, tetap ada wibawanya. Ini untuk yang memantau. Jadi di sini ada konsekuensi yang harus dipahami oleh anak atau anak ketika mereka melanggar aturan. Nah, teman dan pemantau ini adalah termasuk identitas yang positif, baik. Jadi kalau yang ini adalah jelas-jelas gagal, karena dampaknya sangat buruk untuk anak kita di kemudian hari. Kemudian yang kedua ini teman dan pemantau adalah yang positif. Tapi ada satu yang bisa mengarah pada kontrol diri. Nah, terkait dengan tadi. Mbak Rini sudah ngantuk? Kita bosan nek? Oke, lanjut ya. Ini masih banyak materinya. Semoga masih bertahan. Kalau nanti membosankan silakan tutup. Bosan Pak, kita ice breaking. Nanti yang ngatur saya suruh ya silakan. Oke, kita guyon saja. Baik, terakhir adalah posisi manajer. Nah, inilah harapan kita. Harapan kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Apa sih yang disampaikan di sini? Jadi posisi di mana berbuat sesuatu bersama dengan murid mempersilahkan untuk mempertanggungjawabkan perilaku. Tapi dengan cara menemukan solusi dan permasalahan mereka sendiri. Artinya mereka sendiri yang mencari solusinya, bukan kita yang mengarahkan. Jadi, Mas, kamu sudah telat, berarti kamu harus begini. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana agar anak itu mencari kalimat, mencari istilah-istilah yang bisa, oh berarti saya salah. Biar saya tidak salah lagi, apa yang saya harus lakukan? Nah, itu yang harusnya ditemukan pada diri anak-anak kita. Inilah posisi manajer. Kemarin ketika di ruang kolaborasi memang saya menyampaikan bahwa ketika kita memposisikan seperti ini, itu akan sedikit sulit kalau kita tidak memahami karakter anak itu sendiri. Makanya kalau kita hubungkan ya ada istilah tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia. Masalahnya apa dulu dia? Saya sudah coba memperhatikan nanti pada satu anak kita yang namanya inisialnya D. Dia sering usil di kelas. Kemudian pada saat itu juga saya panggil, kita berhadapan-hadapan, kita ngomong secara baik-baik. Ternyata anak ini menganggap bahwa ketika dia hanya iseng, itu hal yang biasa. Maka tugas kita bagaimana? Nah, kalau memang itu adalah hal biasa, boleh dilakukan, tapi bukan dalam pembelajaran. Nah, harapannya anak itu dia muncul pemahaman itu sendiri dari dalam dirinya, bukan kita yang mengarahkan. Sehingga nanti anak-anak
benar-benar bisa menyadari tentang kontrol dirinya. Ada yang miskonsepsi terkait dengan manajer. Monggo Bu Siti. Kira-kira sudah nanti bisa mempraktikkan posisi manajer? Kalau saya itu sebenarnya ya, kadang-kadang memantau. Kadang-kadang memantau. Ya, kalau manajer itu mungkin jarang sekali. Jarang sekali. Ya. Pernah tapi Jarang. Mas Iman, kemarin sudah kita foto pada saat melakukan restitusi. Gimana pengalamannya? Jadi menurut saya dari 5 posisi kontrol itu 2 yang kurang baik, 3 yang baik. Itu yang paling bisa saya lakukan itu yang memantau. Karena itu melanggar apa, terus kita tunjukkan ya datanya seperti tadi. Terus yang penting itu konsekuensinya itu harus sesuai dengan kesalahan yang misalnya terlambat sudah nyanyi Indonesia Raya, terus ya nanti konsekuensinya dia harus nyanyi Indonesia Raya sendiri ya. Berarti Pak Saiman masih memposisikan pada pemantau. Ada lagi, tadi Bu Siti adalah ke kadang pemantau, lalu yang manajer mau coba dipraktikkan ya, jarang. Bu lihat kira-kira posisi mana yang sudah berhasil dilakukan? Teman dan pemantau. Ada yang sudah di posisi manajer? Ada? Sudah pernah, tapi seperti Bu Siti tadi tidak, Oh, iya. selalu, Tidak selalu. misalnya menemukan anak yang tidak selalu bisa. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah ketika ada anak yang bermasalah kita harus memposisikan sebagai manajer? Nah itu. Apakah harus? Mau lanjut? Tidak. Alasannya apa? Oke, berarti saya harusnya tidak usah ngomong di sini, sudah praktek semua. Karena yang memang seperti itu. Jadi posisi yang terbaik kan ada 3 ini. Apakah harus sebagai manajer? Tidak. Kita lihat kondisinya. Ya, jadi mau sebagai teman boleh, mau sebagai pemantau boleh, mau sebagai manajer itu yang luar biasa. Karena nanti ada juga suatu keadaan atau situasi di mana kita tidak bisa menerapkan ini semua. Kita sudah tidak bisa menerapkan 5 posisi. Pada saat apa kira-kira? Posisi kita sebagai guru ini tidak bisa diterapkan semua. Pada saat kasus anak sudah pada taraf kriminal, narkoba, ini ranahnya sudah berbeda. Kalau kriminal, misalnya mencuri dan lain-lain, mencuri yang dalam jumlah yang besar ya, ini kan posisi sekolah sudah bukan ranahnya lagi. Berarti siapa? Ya bisa ke kepolisian. Kalau narkoba berarti nanti urusan dengan BNN. Jadi sekali lagi, tadi sudah betul sekali bahwa kita tidak harus memposisikan sebagai manajer. Situasional saja, kondisinya seperti apa. Yang penting nanti kalau bisa jangan memperlakukan anak yang sama dengan posisi yang sama. Karena ketika nanti kita pemantau terus ini, pemantau kita sendiri yang susah ya, bagi guru. Susahnya di mana? Kita harus ngecek terus. Kalau memang kita fokus pada sekali, kemarin sudah saya kasih tahu ini. Sekarang melanggar lagi, jadi kita akan dipantau terus. Ya masing-masing punya kelemahan. Tapi bagaimana kita mengatasi kelemahan-kelemahan dari setiap posisi kontrol ini? Memang posisi yang paling ideal adalah manajer. Tapi sekali lagi ini tidak harus. Sepakat ya? Sepakat berdiri? Sepakat. Senyumnya mana? Senyum 1 jam. Oh, baik, lanjut. Oke, inilah istilah-istilah. Kalau tadi sudah kita jawabkan juga nih. Jadi ketika penghukum dia menghadir, guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ini ada ancaman. Kemudian hasilnya apa? Pemberontak. Ya, anak jadi berontak. Kemudian kalau di dunia berkualitas bagaimana murid meletakkan guru di dunia luar, di luar dunia berkualitas. Tapi jangan tanya dunia berkualitas seperti apa, saya belum baca. Sebenarnya ada, tapi tadi harus disampaikan ya.
ahli ya. Tapi karena saking banyaknya modul, jadi kita pempretkan begini. Kemudian ini, murid ketika di sebagai penghukum gimana? Biar saja, nanti juga marah-marah. Jadi tidak ada efek jerah. Karena saking banyaknya. Dampaknya dari dia akan mengulang lagi, apalagi saya Melayu. Kemudian membuat merasa bersalah. Ini kata-katanya juga seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu gini. Jadi posisinya di sini sebagai guru adalah minta dibelas kasih, istilahnya begitu ya. Bisa minta dibelas kasih oleh anak kita. Kemudian mungkin sambil tidak begitu jelas dari belakang ya. Nanti kalau mau filenya ya monggo. Tapi kira-kira mana dari ini yang mau tulis? Atau sudah dipahami semua? Kita lihat di posisi manajer, kenapa ini yang terbaik? Mengajukan pertanyaan, oke. Kemudian berbicara apa yang kita yakini, nah, terkait dengan keyakinan ke kelas, nanti arahnya ke sana. Jadi masing-masing kelas sudah punya keyakinan. Ketika anak itu melanggar, maka keyakinan kelas mana yang dilanggar. Tapi bukan langsung dulu mendikte, kamu telah melanggar kejujuran, kamu telah melanggar kedisiplinan. Tapi anak sendiri yang menemukan. Nah di sini ketika dampak pada murid apa? Mengevaluasi diri. Dia merefleksi dirinya sehingga sadar, oh iya aku salah. Karena aku salah, maka besok saya coba tidak mengulangi lagi. Tapi dengan kesadaran dirinya sendiri. Bukan berarti gurunya, Mas kamu berarti salah toh. Mungkin Pak, itu bukan sebagai manajer. Manajer adalah keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar Mas, yang sudah tidak kamu sepakati. Maka dia akan mencari. Misalnya tadi, yaitu kok usil. Oh, berarti saya misalnya di bagian apa? Disiplin dan seterusnya. Nah kan Bapak Ibu ternyata sudah habis diri ya usul. Ini masih banyak. Masih butuh waktu. Ini masih banyak materinya. Lanjut ya. Mau dengan gas atau kita gasnya? Gas. Sehingga nanti kita sampai pantai. Gas. Baik, inilah contoh-contoh pertanyaan ketika kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer. Jadi ada kalimat-kalimat yang kita garis bawahi di sini. Pembuat merasa bersalah, kecewa sekali, saya kecewa dengan kamu. Ya, ini kemudian penghukum tidak pernah benar. Ya, terus apa yang dilakukan murid itu salah kabeh. Ini sebagai penghukum. Nah, ini sebagai teman. Lakukan demi bapak nih, bantu pak guru, ini jadi piye, nek terus supaya nah, ini sebagai teman. Pemantau ini, apakah kamu mendapatkan stiker tentang hari ini? Nah ini, nek SMP pakai stiker enggak? Maksudnya buat apa ini? Kalau ini, tapi kira-kira ini diperbolehkan enggak? Ini termasuk apa ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini? Misalnya kalau tepat waktu ya, stikernya apa? Penghargaan. Ya penghargaan. Apa kita boleh menghargai anak? Memberikan penghargaan? Bentuknya apa kira-kira? Tepuk tangan. Memang itu ya jangan kalau kita sebaiknya jangan memberikan penghargaan atau hadiah yang berupa fisik, uang, barang, untuk tak gratis, tak pokoknya nyaman. Nah ini nanti anak menjadi ketergantungan. Sehingga ketika dia misalnya menjawab atau disuruh maju mau, bukan berdasarkan kesadarannya sendiri untuk maju, tapi karena ini hadiah tadi. Nah, apakah kita boleh memberikan penghargaan? Harus. Tapi bentuknya ya hanya mensupport. Tepuk tangan, wah luar biasa, jempol, itu sudah bagus. Ini terkait dengan ide utama yang sedikit tadi. Kemudian sebagai penghukum juga sama. Lanjut. Dari 5 posisi kontrol lagi, kira-kira mana yang mau dipulihkan? Ini kasarnya sudah nonton ya? Sudah pernah? Ya, sudah. Sudah setelah semua, berarti tidak usah? Ini adalah sebagai penghukum, pasti akan marah-marah. Kemudian ini adalah sebagai posisi membuat merasa bersalah. Kemudian di sini juga ada lagi pemantau. Di sini juga ada manajer. Dari ekspresi yang ditangkap sebagai screenshotnya juga sudah diberikan.
Ini ekspresinya kan lebih ramah. Kalau yang tadi saya marah-marah langsung. Ya, berarti lanjut lagi. Oke, lanjut. Baik. Ternyata masih satu Bapak Ibu. Siap. Ayo speaking, siapa mau speaking? Ya, silakan namanya Bapak Ibu berdiri dulu. Ya, tadi sudah duduk. Wah, sajam. Diri dulu, ada posisi yang enak. Kita akan coba ice breaking dengan cara mengingat dan memperhatikan. Tugas Bapak Ibu nanti adalah ketika nanti saya menyebutkan dalam ceritanya menyebutkan Bapak, maka silahkan pinggulnya di depan. Ya. Ketika saya nanti ada kalimat kata Bapak, maka silahkan ke depan. Kalau Ibu silahkan ke belakang. Kalau adik silahkan ke kiri. Kirinya saya apa kirinya kakak? Ya, kirinya Bapak Ibu. Kirinya sendiri. Ke kiri. Kalau kakak ke kanan. Kalau nanti dalam cerita itu kalau saya menyebutkan ada istilah kendaraan, silahkan kendaraan apa yang nanti akan saya sebutkan dengan cara bertepuk tangan sejumlah roda kendaraan tersebut. Dipahami ya? Kita latihan dulu semuanya berkacak pinggang. Baik, Bapak, Ibu, adik, kemudian kakak, beca. Oke, paham ya? Baik, sekarang silakan semuanya tangannya di pinggang. Suatu hari, harusnya pakai musik ya, tapi musiknya apa musik? Suatu hari, keluarga Pak Mahmud itu akan melakukan piknik ke kebun binatang. Kalau sudah kembali lagi jangan ini. Kembali lagi. Oke, akan piknik ke kebun binatang. Kemudian dia mengajak ibunya yang sedang masak. Balik lagi. Kemudian karena saking antusiasnya, maka anak-anaknya juga ikut membersamai mereka ke dalam mau ikut dengan piknik mereka. Sehingga adiknya berkata, kembali lagi, Bu, saya ikut. Apakah kakak boleh diajak? Oh boleh, nanti kita bareng-bareng. Tapi misalnya nanti pas hari Minggu ya. Baik Bu. Ya. Kemudian akhirnya mereka pun sekeluarga pergi menggunakan mobil Avanza-nya. Kurang satu Pak, nek keluarga jadi gini. Oh gitu ya. Maka kalau keluarga nanti silakan dibeli. Pacar itu dihitung ya? Iya, kan ada dari. Ya orang ada bahasa Pak. Bahasa kurang. Bahasa apa nih? Oh ternyata sama. Lanjut. Nah, ketika di jalan, mereka menemui banyak sekali kendaraan. Salah satunya adalah bis. Berapa? Apa itu tronton? Biasanya belakangnya biasanya double decker. Oke, boleh 4, boleh 6. Sehingga anak-anak itu sangat antusias di jalan. Keluarga mereka selalu bahagia selama melakukan perjalanan. Kemudian tinggal berjarak 1 kilo lagi sampai ke alamat. Ternyata jalannya macet luar biasa. Sehingga di sana ketemu dengan mobil truk, mobil Oke, kita sudah menarik pipi kita sedikit untuk senyum. Moga-moga bisa konsentrasi nih. Ya, tinggal sedikit juga saudara sudah mulai hilang. Oke, segitiga restitusi. Untuk istilahnya sudah hafal semua. Oke. Intinya adalah di sini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Intinya itu. Nah, restitusi ini itu ada cara-cara yang harus kita ikuti. Pendapat ini tadi menurut Diane Grosson ya, berarti poin Leo Pepa. Nah, kita mengulik sedikit tadi yang sudah disampaikan sama Ibu Ani. Di sini ada hal-hal tentang hukuman seperti ini, konsekuensi dan seperti ini. Ini adalah kalimat-kalimat restitutif. Ada korban ganti, kemudian mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan semua, baik korban maupun pelaku, kemudian murid belajar bertanggung jawab. Intinya ini adalah terkait dengan posisi yang positif. Oke, ciri-ciri dari restitutif diantaranya satu, belajar dari kesalahan. Nah, ini ciri yang pertama. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Kalau menebus kesalahan berarti ada penghukum sama apa tadi pemantau ya, karena ada konsekuensi. Intinya di sini adalah anak bisa belajar dari kesalahannya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dengan guru maupun dengan sesama teman. Misalnya mereka bertukar, nanti dua-duanya akan direstitusi, bukan hanya salah satu. Kemudian yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan opsi-opsi pemecahan masalahnya mau seperti apa. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Ini yang kita. Dia caranya biar anak-anak benar sadar bukan karena dipaksa. Nah kira-kira Vicky disuruh ini bisa kan? Ini kayak kita nanti. Kemudian yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar. Ya, jadi kebutuhan dasarnya tadi ada 5 ya. Nah, kebutuhan dasarnya apa sih yang ingin dipenuhi oleh anak tersebut? Nanti kita cari solusinya. Kemudian di sini adalah fokus pada solusinya apa. Kemudian yang lainnya adalah membuat yang berbuat salah, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali, sehingga mereka diterima kembali, tidak lagi dikucilkan. Ini kira-kira terkait dengan ciri-ciri restitusi. Nah, ini yang sudah sangat Bapak Ibu hafalkan, segitiga restitusi. Yang pertama adalah stabilkan identitasnya dulu. Ketika anak sudah bermasalah, maka anak biar emosinya turun dulu. Ya. Anak tidak perlu keluar, anak tidak nangis, tapi kita stabilkan dulu kondisi emosinya. Setelah stabil, maka kita validasi. Jadi anak ini kebutuhannya apa? Butuh apa? Terkait dengan 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Setelah itu baru kita ke yang terakhir, keyakinannya apa ketika kamu melakukan kesalahan tadi. Jadi apa yang perlu diperbaiki dalam menebus kesalahannya tadi. Jadi ada panduan juga. Jadi ketika menstabilkan identitas, ya setiap anak kan memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Mas. Atau ya kalau saya jadi kamu, saya juga akan merasa bahwa saya melakukan itu. Misal dia karena membela diri, dia disakiti temannya, terus dia balas, tapi balasnya kelewatan. Ketika anak kita restitusi, maka Mas, kalau saya di posisi benar, ya saya juga akan membela diri. Nah, ini salah satu dari distabilkan dulu, sehingga anak merasa terbela. Jadi anak tidak disalahkan terus. Apa ada pembelaan dari gurunya? Ketika anak sudah merasa bahwa dia dibela oleh gurunya, ini sebenarnya hanya trik saja agar anak bisa memahami kita. Apa yang kita ucapkan nanti bisa dimengerti oleh mereka. Pada saat restitusi dilakukan, kalau anak masih emosi tadi, emosinya belum stabil, maka apapun yang kita katakan itu tidak akan masuk. Nah, inilah fungsi dari menstabilkan identitasnya. Kemudian berikutnya adalah validasi. Kamu tentu punya alasan kenapa kok melakukan itu. Lah saya kan tadi dijorok-jorok ya Pak. Ya saya ganti saat dijorok juga. Nah, ini terkait dengan memvalidasi apa yang dilakukan dan seterusnya. Nah, baru nanti sampai di tahap ketiga ini menanyakan keyakinannya. Mas, kira-kira ketika kamu tadi joroknya temennya sampai terjungkal seperti itu, apa ini? Melanggar aturan, melanggar ya? Kalau bisa kalimatnya jangan sana. Apa ini, Mbak Bu Ani? Tidak sesuai. Apakah kira-kira terkait dengan keyakinan kelas tadi? Apa kalimat yang kira-kira dibangun? Kamu kan tadi sudah jorokin temen nih sampai kejungkal.
Kalimat apa yang kita tanyakan? Dari keyakinan kelas anak, mana yang menurut kamu perbuatan kamu tadi Iya, tidak? ya betul. Dari keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati, keyakinan mana yang kira-kira apa? Perbuatan kamu tadi. melanggar keyakinan yang Tidak sesuai. Tidak sesuai, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang tidak sesuai dengan perbuatan yang sudah kamu lakukan. Nah, mungkin kalimat-kalimat ini yang membantu. Intinya adalah hindari dengan tadi ada hukuman, kemudian dengan menyalahkan dan seterusnya. Sampai nanti pada akhirnya anak itu benar-benar, oh Pak, yaudah saya akan minta maaf. Selain itu ada lagi kan? Selain minta maaf, ya karena tadi sepertinya yang saat joget dimulai protes Pak. Nanti tak bantu ini kasih obat merah Pak. Kita berarti hal-hal yang kita seperti ini akan tumbuh dari anak, bukan kita yang mengarahkan, bukan kita yang kamu berarti ada ya. Nanti kalau kayak bantu, berarti dia diantar, bukan seperti itu. Tapi anak sendiri yang memiliki ini siapa? Jadi langkah-langkah itu sebenarnya arahnya seperti itu. Oke, ini beberapa contoh kalimatnya nanti akan kita ulik bersama mungkin dalam progres belajar kita atau nanti pada saat kita ngobrol bersama. Kalau istilahnya adalah coaching ya, coaching tapi berdua, tapi orang dicatat. Mungkin coaching langsung. Sebenarnya kan lebih enak seperti itu ya daripada bagi jadwal pilih-pilih ternyata tadi atau ini coaching langsung Pak, wah aku mau kelas ini, aku bisa Pak, ini namanya sudah coaching. Tapi dengan bahasa yang enak ya, tidak terlalu resmi. Ini beberapa istilah terkait dengan stabilkan, kemudian validasi, kemudian ada lagi adalah penanyakan keyakinan kelas siapa. Ini ada integrasi detik. Nanti anak kita integrasi dulu. Misalnya apakah tugas kamu saat ini? Apa yang saya bisa bantu agar kamu dapat segera mulai? Misalnya Pak, nanti akan saya antar rumahnya, tapi dia ternyata rumahnya jauh. Nah, solusi ini begini. Nanti apa yang bisa saya lakukan kalau kamu akan mengantar anak ini? Karena anak kan sudah menyadari dia ingin apa yang dilakukan. Mungkin dia akan menemui mengalami kesulitan juga. Apa yang bisa saya bantu? Ini beberapa contoh-contoh terkait dengan intervensi ke anak. Saya kira ini yang tadi sudah kita bahas ternyata banyak sekali. Dan ketika pengalaman kami di selama CPP di modul 1.4, setiap protokol, setiap ada elaborasi itu selalu merosot waktunya. Yang tadinya hanya 1,5 jam menjadi 2 jam atau 3 jam. Kenapa? Ya karena saking banyak seperti ini Bapak. Nah, inilah yang tadi sudah kita coba ulik bersama. Kita coba menyamakan persepsi kembali terkait dengan budaya positif. Dimulai dari apa? Disiplin positif. Disiplin positif itu memiliki beberapa cabang. Ada di sini adalah tidak bisa mengontrol orang lain, maka apa yang kita lakukan? Berarti ini terkait dengan disiplin itu sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Anak-anak kita melakukan seperti itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Kita coba tarik melalui teori motivasi. Kemudian anak mungkin menghindari hukuman dan seterusnya. Dan yang akhirnya muaranya adalah dia adalah keyakinan kelas. Demikian juga ini model berpikir menang-menang. Ada yang bisa dijelaskan model berpikir menang-menang. Menang-menang ini artinya apa? Menang apa ya? Menang semua. Win-win solution ya. Artinya tidak ada yang dirugikan. Pak Guru mendapatkan solusi, anak juga dapat solusi. Ini namanya menang-menang, prinsip menang-menang. Oke, apa yang dilakukan? Nah, di sini posisi kita sebagai posisi guru tadi. Kemudian ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan melalui segitiga restitusi. Yang terakhir adalah di sini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf setelah kita bersama hampir berapa ini? 1 jam lebih ya. Kita tadi dari setengah 10. Ini adalah sudah setengah 11. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk kita semua. Sampai di sini mungkin ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan sesuatu. Saya persilakan, yang jelas tidak untuk ice breaking lagi. Monggo, ada? Tidak ada?
Baik, kalau tidak ada, tentunya selama 1 jam lebih ini saya bersama Bapak Ibu banyak kesalahan yang saya lakukan. Demikian juga dengan Ibu Ani, bisa kesini Bu Ani. Maka kami mohon maaf yang sebesarnya jika banyak kekurangan dari ucapan kami, dan semoga apa yang kami sampaikan tadi itu bisa juga memberikan manfaat untuk kita semua, terutama adalah untuk anak didik kita. Ingat bahwa pendidikan adalah tujuannya untuk bahagia dan selamat. Ya, selamat dan bahagia. Saya kira tidak hanya untuk anak, kita juga ketika ngajar harusnya bisa selamat dan bahagia. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.